Sebenarnya terima kasih Mas Kamil wakil dari PT Arga Bumi Indonesia, Mas. Pada kesempatan kali ini saya ingin wawancara sedikit Mas terkait dari sustainable marketing untuk PT Arga Bumi Indonesia kedepannya seperti apa. Mungkin pertama Mas bisa dijelaskan secara singkat mengenai PT Arga Bumi Indonesia, Mas. Jadi PT Arga Bumi Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di pengelolaan hasil bumi, pemasaran hasil bumi, dalam hal ini kopi, Mas Denny. Kenapa saya bilang pengelolaan? Karena PT Arga Bumi ini bergerak di sektor hulu, di mana kita juga sedang mengembangkan sebuah perkebunan kopi, gitu. Yang mana nanti hasilnya itu kita akan pasarkan. Meskipun untuk saat ini yang masih berjalan itu di bisnis tradingnya ya, gitu. Jadi penjualan hasil bumi gitu, seperti itu. Kurang lebih perusahaannya berdiri kapan, Mas? Kalau berdirinya sebenarnya kita dirintis dari sebuah koperasi seperti itu. Kita awalnya hanya salah satu unit bisnis di koperasi, namun berkembang. Alhamdulillah di tahun 2024 kita melakukan joint venture dengan perusahaan dan lahirlah PT Arga Bumi Indonesia. Lalu sebenarnya fokus utama operasional apa aja, Mas, baik dari sisi produk kopi, pengolahan hingga distribusi, Mas? Untuk sekarang seperti yang saya sudah sampaikan, fokus kita masih di sisi trading ya, penjualan ya. Penjualannya pun hanya baru saja kita buka di asalan ya, atau raw bin seperti itu. Kita jual juga masih di domestik market ya. Masih ke beberapa eksportir seperti LDC yang paling besar, terus juga ada Mayora, Torabika, terus ada PT Indraniaga, Berindo, Sakden, dan lain-lain seperti itu. Oke, kita masuk ke topik isu keberlanjutan, Mas. Apa aja sih, Mas, isu keberlanjutan terbesar yang ada di ABI saat ini, baik dari sisi lingkungan maupun sosial, Mas? Ya, tentu isu ini sangat kami cukup concern ya di sisi sustainability gitu. Dari yang karena kita melihat kopi ini lebih banyak yang bermain di sektor hilirnya, gitu. Jadi sektor hilirnya seperti kafe, roastery gitu, dan sedikit yang masih concern di sektor hulu. Nah, ini yang kita usung, kita bergerak di sektor hulunya, di mana kita mempunyai kebun, di mana kita mempunyai mitra-mitra petani yang kita sudah edukasi, kita kasih mereka itu pemahaman mengenai pentingnya pemupukan, perawatan di tanaman kopi, sehingga produktivitasnya akan semakin tinggi gitu hasilnya. Kalau misalnya dulu sebelum mereka itu melakukan pemupukan secara rutin, nah itu hasilnya mungkin dalam 1 hektar hanya 500 kilo gitu. Tapi setelah kita berikan edukasi cara penanaman, perawatan, pemupukan, hasilnya sudah mulai terlihat, sudah ada yang nyampe 800 sampai 1 ton per hektar seperti itu. Jadi untuk program sustainability-nya yang kita lakukan dalam tahun pertama ini lebih ke mitra-mitra petani kita. Kita punya 3 base operation di Gisting, Tanggamus, di Skincal Barat, dan di Dempo Pagar Alam. Di masing-masing buying station itu kita punya petani-petani binaan. Ya mungkin belum banyak, karena kita juga masih trial gitu loh. Karena yang cukup disayangkan, rupanya pemerintah itu belum terlalu concern terhadap perkebunan ya. Jadi ketika kami tanya, sama kopi ya, tanya kalau biasanya kan setiap daerah itu punya penyuluh pertaniannya kan gitu. Nah ketika kita tanya ke random petani, ya mereka bilang sih belum pernah ya, kita belum tahu faktanya di lapangan secara realnya ya. Cuma rupanya selama ini mungkin fokusnya hanya ke beberapa seperti jagung, mungkin padi gitu. Nah disinilah kita mencoba hadir lah untuk memberikan mereka pendampingan,
gitu. Termasuk sebenarnya bukan memutus rantai pasok ya. Kita di sini justru berupaya berkolaborasi dengan agen-agen lokal gitu loh, untuk mereka biar bisa tahu kalau kopi itu sebenarnya ada cara pengukuran kualitasnya atau analisa kir lah kalau kita bilang, sehingga apa yang mereka petani jual yaitu dibeli sesuai dengan kualitasnya. Ketika kualitasnya bagus ya kita beli dengan harga yang bagus, dan kualitasnya mungkin cukup bagus atau jelek ya kita sesuaikan seperti itu. Oke, sangat kompleks Mas. Terus bagaimana dampak dari strategi keberlanjutan tadi Mas yang Mas Arif jelasin terhadap buyer maupun citra perusahaan Mas? Ya, kita untuk saat ini masih di tahun pertama mungkin masih belum bicara banyak ya terkait sustainability. Karena kalau kita bicara sustainability itu kalau di sisi buyer pasti sertifikasi, gitu kan. Tapi menurut saya jauh lebih dari itu gitu. Sustainability itu ya memastikan petani itu akan terus nanam kopi, gitu. Memastikan anak-anaknya akan melanjutkan bapaknya untuk nanam kopi, merawat kopi gitu. Karena secara data pertumbuhan perkebunan kopi ini justru semakin, mungkin kalau kita bicara 2 tahun 3 tahun terakhir naik ya, karena itu sejalan dengan harga yang langsung naik drastis. Tapi kalau kita bicara 5 tahun ke belakang itu banyak yang, atau 10 tahun ke belakang pertumbuhannya sebenarnya nggak terlalu signifikan seperti itu dibandingkan kalau kita compare dengan sawit ya. Itu mungkin salah satu faktornya pertama secara kontur lahan, yang dimana kopi harus di dataran-dataran tinggi, menengah ke tinggi gitu. Namun selain itu ya jujur faktor kenaikan harga yang terjadi di 2024 dari 2024 itu cukup membantu lah untuk orang aware lagi terhadap kopi. Selain itu kan kenapa demand-nya meningkat, karena perubahan lifestyle ya. Kopi sekarang sudah menjadi sebuah gaya hidup seperti itu bagi masyarakat berubah lah. Nah itu juga sebenarnya berdampak baik. Nah yang kita harapkan ini yang jadi kita bicara itu nggak hanya di hilirnya tapi juga di hulunya. Gitu. Tadi kembali lagi lahan banyak, cuma lahan yang bisa ditanami kopi itu ya nggak banyak gitu loh. Apalagi kita bicara bersinggungan dengan hutan-hutan lindung, yang mana kita juga harus menjaga ekosistem juga seperti itu. Terus yang kedua masalah cuaca juga, itu yang menjadi salah satu faktor yang sangat-sangat berpengaruh gitu, seperti itu. Oke, baik, dari segi citra dan budaya Mas. Selanjutnya terkait dengan benchmarking Mas, apakah Abi pernah membandingkan diri dengan perusahaan kopi lain yang lebih unggul dalam keberlanjutan? Lalu praktik apa sih Mas yang dianggap paling inspiratif? Ya tentu kalau kita bicara benchmark, Nestle lah ya yang menjadi salah satu impian kita lah, bisa sebesar Nestle dari hulu sampai dengan hilir ya, meskipun dari hulu mereka lebih ke mengedukasi petani, memberikan petani wadah untuk bisa petani untuk bisa menanam kopi yang bagus, menjualnya, dan mereka membeli juga dengan harga yang pantas gitu, dan sampai ke end produknya. Nah kalau kita berkaca, Nestle merupakan wajah ideal lah untuk bagi Abi lah, untuk sebagai percontohan. Dan tadi apa yang terakhir? Apa yang inspiratif gitu Mas dari benchmark ini? Ya tentu masalah pembentukan mitra petani ya gitu ya, mengedukasi petani. Petani dibuatkan semacam KUB seperti itu. Nah itu yang membuat yang kita melihat bahwasanya ya Nestle berupaya mengedukasi petani agar hasilnya bagus, produktif bagus, dan dibeli dengan harga yang bagus. Itu sangat-sangat menjadi contoh bagi kami seperti itu. Oke, mantap Mas Arif. Lalu kita ngomongin tentang rekomendasi rencana ke depan Mas ya. Menurut
PT Arga Bumi Indonesia Pak Abi, ini strategi keberlanjutan apa yang paling perlu ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan, baik di aspek produk, harga, distribusi maupun promosi. Oke. Dari segi produk yang jelas kita pertama bicara di produk output yang kita hasilkan ya, yaitu biji kopi. Selama ini kita hanya bicara di biji kopi asalan, tapi kedepannya kita pengen membuat biji kopi grade ya, berarti memang sudah melalui sebuah proses ya, baik prosesnya itu dari segi menggunakan mesin ya ataupun menggunakan manusia seperti itu. Dan kami juga berupaya mengakomodir dan mengapresiasi petani-petani yang melakukan budidaya kopi yang baik, dalam artian melakukan petik merah. Nah, kedepannya kami berupaya concern ke situ gitu loh. Karena untuk membuat kopi specialty ya atau petik merah itu prosesnya panjang. Mereka mungkin melewati beberapa rangkaian turun naiknya harga kayak gitu, menahan agar dipetiknya ketika benar-benar merah. Nah, kita kedepannya berupaya mengapresiasi itu dengan membeli dengan harga yang bagus gitu, dari segi produk ya, dari segi apa lagi? Harga. Dari segi harga. Nah, ini sebenarnya ada benang merahnya pasti ya antara produk dan harga. Nah, dari Abi sendiri berupaya untuk beli langsung ke petani gitu dan membeli dengan harga yang bagus ya, tentu melihat kualitas dari barangnya ya. Ketika barangnya oke, kita beli dengan harga oke. Ketika barangnya kurang oke, ya kita beli dengan harga yang sepantasnya. Setelah itu kita edukasi, kenapa ini barangnya harganya cuma segini, karena banyak defeknya atau banyak sampahnya gitu. Kenapa ini barangnya dengan harga tinggi, harga rendah, karena kadar airnya masih tinggi. Nah, ini kan akhirnya mereka berarti kalau misalnya mau jualnya agar lebih oke harganya, berarti treatmentnya harus lebih baik lagi seperti itu. Terakhir Mas, dukungan apa sih Mas yang paling dibutuhkan Abi untuk memperkuat strategi pemasaran berkelanjutan tersebut? Yang pertama sih dari pemerintah ya, menurut aku ya, pemerintah seharusnya juga bisa concern ya terkait peluang ini gitu loh. Kan agak miris ketika produksi Vietnam itu lebih tinggi dibanding Indonesia, padahal secara SDM, secara luas lahan, secara kontur segala macam itu jauh lah dibanding kita, dibanding Vietnam gitu. Di Vietnam ya mungkin karena bentuk negaranya juga yang komunis, jadinya benar-benar ya satu arahan, satu jalan lah gitu. Sedangkan di sini ya pasti banyak versi, tapi saya nggak mau pesimis ya, saya berupaya optimis. Saya berharap sektor perkebunan tuh nggak hanya melulu industri sawit dan sawit, tapi juga seperti kopi gitu, karena kita termasuk ya mungkin kalau sekarang nomor 4 atau nomor 5 lah ya gitu. Cuma kita pengen menjadi salah satu penentu lah gitu, karena Vietnam dan Brazil untuk Arabica, Vietnam untuk Robusta itu mereka sangat menjadi faktor penentu. Faktor penentu harga. Jadi ketika supply mereka goyang, ketika ada sesuatu yang jadi di negara mereka itu sangat mempengaruhi harga. Nah, harusnya kita Indonesia itu bisa sampai di situ. Cuman nggak mungkin dari PT kami saja, dari Abi saja yang bisa bergerak, nggak mungkin hanya dari LDC, nggak mungkin hanya dari Nestle atau Olam, tapi pemerintah juga harus hadir di situ gitu loh, memberikan upaya-upaya edukasi, memberikan upaya-upaya mungkin regulasi seperti itu. Hal-hal itu yang dirasa cukup membantu lah gitu, meskipun salah satu terobosan pemerintah di zaman Pak Jokowi kalau nggak salah itu, kalau dulu kalau kita mau ekspor kopi itu harus melewati satu pintu, tapi di tahun aku lupa tahun berapa pemerintah membolehkan, jadi siapapun sekarang bisa ekspor kopi. Itu sangat-sangat bagus gitu loh Pak itu gitu.
Jadi nggak hanya Indonesia sendiri, dari banyak pintu bisa. Bahkan petani pun udah bisa ekspor kopi. Jadi mereka tahu kopinya dibeli sama orang Mesir, dibeli sama orang Amerika, dibeli sama orang Eropa kayak gitu. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari ya petaninya ya. Gitu. Petani harus sadar juga bahwasanya apa yang mereka lakukan sekarang itu nanam kopi itu sangat-sangat penting untuk keberlanjutan tanaman kopi di kedepannya gitu, melihat tantangan di cuaca terutama gitu ya, kebijakan dan lain-lain gitu. Jadi bagi anak muda pun, terutama anak-anak muda, ya alhamdulillah sekarang sih sudah banyak ya petani-petani muda, cuman kita berharap sih semakin banyak lah gitu loh orang-orang yang bisa ikut atau bisa bergerak di sektor dulu lah. Jadi nggak hanya semuanya tuh di hilir aja seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Hanif. Siap, sama-sama Mas Denny.